Sahabatku semuanya, tayamum merupakan pengganti daripada wudhu dan mandi wajib. Yang tadinya seharusnya menggunakan air bersih, digantikan dengan menggunakan tanah atau debu yang bersih. Yang boleh dijadikan alat tayamum adalah tanah yang suci, di mana tanah itu memiliki debu. Dilarang bertayamum dengan menggunakan tanah yang berlumpur, tanah yang bernajis, ataupun tanah yang berbingkah. Tayamum berarti menyengaja. Secara terminologi, tayamum itu diartikan dengan menyampaikan tanah ke muka dan dua tangan sebagai pengganti daripada berwudu dan mandi dengan syarat-syarat tertentu. Tayamum merupakan spesifik umat Islam yang disyariatkan pada peperangan Bani Mustaliq tahun ke-6 Hijriah. Ketika itu Aisyah kehilangan kalungnya, lalu Rasulullah mengutus seseorang untuk mencarinya. Kemudian masuk waktu salat. Waktu salat datang, sedang air tidak ada, maka turunlah ayat. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau datang kepadamu buang air atau menyentuh wanita, lalu kamu tidak memperoleh air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih. Famsahu biwujuhikum, sapulah mukamu, wa aydikum minhu, dan kedua tanganmu. Sahabatku semuanya, apa sih yang menyebabkan seseorang itu dibolehkan bertayamum? Adapun sebab yang membolehkan tayamum itu yang pertama adalah dalam perjalanan yang jauh atau musafir. Ketika kita dalam perjalanan, baik itu berjalan kaki, berkendaraan, naik mobil, di atas kapal atau di atas laut, Nah, sementara waktu sholatnya masuk, air tidak ada, maka di saat itu kita dibolehkan untuk melakukan tayamum sebagai pengganti daripada wudhu. Yang kedua, jumlah air tidak mencukupi. Jumlah air yang sedikit. Jadi, dalam keadaan tidak ada air atau jumlah air yang sedikit, golongan Syafi'i lebih memperinci kebolehan tayamum yang disebabkan ketidakadaan air. Jika seseorang telah yakin bahwa airnya tidak ada atau airnya tidak mencukupi, maka di saat itu dia boleh untuk bertayamum. Yang ketiga, dia telah berusaha mencari air. Udah kemana-mana dia cari air, tapi tidak menemukannya. Susah memperolehnya, susah mendapatkan air tersebut. Maka di saat itu dia boleh untuk bertayamum. Hari musim kemarau, hujan tidak turun, mata air udah mulai kering, udah dicari kemana-mana, tapi dia tidak temukan air. Maka kondisi yang seperti itu membolehkan seseorang untuk bertayamum. Kemudian yang membolehkan seseorang itu bertayamum, sebab bolehnya tayamum itu adalah karena sakit. Artinya sakit yang tidak boleh terkena air. Kalau terkena air,
akan bertambah sakitnya atau akan mendatangkan mudarat kepadanya. Ya, sementara dia dalam kondisi berhadas kecil atau berhadas besar, kalau digunakan air untuk wudhu atau untuk mandi akan mendatangkan mudarat kepadanya, maka kondisi yang seperti itu boleh baginya untuk tidak berwudhu atau mandi. Maka untuk penggantinya itu adalah dengan cara bertayamum. Ya. Kemudian hal-hal yang membolehkan tayamum itu adalah kondisi seseorang itu dalam keadaan dingin. Ya. Dingin itu bukan dingin yang biasa kita rasakan sehari-hari. Ya, tapi dingin di mana seseorang itu akan khawatir dia bahaya yang akan ditimbulkan oleh rasa dingin tersebut. Dia biasa tinggal di daerah yang cuacanya panas, gitu ya. Tahu di saat dia berada di suatu daerah yang cuacanya dingin yang begitu dingin. Nah, kondisi yang seperti itu kalau dia berwudu, ya misalnya dia mau sholat subuh, dia mau berwudu, khawatir nanti dengan menggunakan air, ya, akan mendatangkan kemudaratan kepadanya atau sakit nanti, maka boleh dia untuk bertayamum. Nah, kemudian syarat sahnya tayamum. Ya. Syarat sahnya tayamum itu pertama adalah masuknya waktu sholat. Ya, masuk waktu sholat. Nah, di sini perlu kita garis bawahi bahwasanya tayamum itu hanya berlaku untuk satu kali ibadah sholat. Yang kedua, memakai tanah atau debu yang bersih. Nah, ya. Dengan tanah yang bersih atau debu yang bersih. Nah. Fatayammamu sa'idan thayyiba. Ya, bertayamum itu dengan tanah yang bersih. Ya, bersih dari najis dan bersih dari kotoran. Makanya bertayamum itu, ya, kalau kita berada di rumah, ya, itu biasanya tanah-tanah atau debu-debu yang ada di tempat-tempat yang agak ketinggian, ya, misalkannya yang ada di atas meja, ya, di atas cermin misalkannya, ya, atau di dekat jendela. Nah, jangan menggunakan tanah yang berdebu yang biasa dilewati oleh manusia. Ya. Kemudian syarat sahnya tayamum itu adalah memenuhi alasan yang menyebabkan bolehnya bertayamum. Yang pertama tadi itu seperti musafir, gitu ya, dalam kondisi jalan jauh, ya airnya tidak ada, sudah berusaha mencari air tapi tidak ketemu, kemudian dalam kondisi sakit, gitu ya. Nah, jika terpenuhi syarat yang seperti itu, sah kita melakukan tayamum. Ya. Kemudian bagi yang perempuan, ya tidak dalam keadaan haid ataupun nifas. Nah, selanjutnya menghilangkan najis yang melekat pada tubuh. Hal-hal yang disunahkan ketika bertayamum. Ya. Hal yang dibolehkan, ya, perkara sunnah ketika bertayamum, yang pertama itu membaca basmalah. Ya, membaca basmalah. Nah, sama ketika kita berwudu, ya, membaca basmalah itu hukumnya sunnah. Ya. Kemudian menghadap ke arah kiblat. Ya, diusahakan menghadap ke kiblat. Nah, membaca doa ketika selesai bertayamum. Sama halnya ketika kita selesai berwudu. Setelah itu mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Ya, karena tayamum itu hanya menyapu muka dan kedua tangan. Nah, di saat menyapu tangan, mengusap tangan itu, dahulukanlah tangan yang kanan daripada tangan yang kiri. Ya. Kemudian rukun tayamum, ya. Pertama itu adalah niat. Ya, kita menyengaja, ada unsur kesengajaan bagi kita
untuk melakukan tayamum untuk menghilangkan hadas kecil ataupun hadas besar. Kemudian mengusap muka dan kedua tangan. Cara bertayamum, ya. Selesai kita bertayamum, ya. Ya, selesai kita baca basmalah, itu telapak tangan kita taruh itu di atas di tanah itu ya, atau meja atau benda-benda lain yang ada debunya, ya, yang kita yakin debu itu suci, taruh telapak tangan kita di sana, ya. Kemudian diangkat, angkat telapak tangan kita, ditepuk, ya, lalu ditiup. Nah, supaya debu yang melekat di telapak tangan kita itu tidak terlalu tebal. Ya, makanya kita tepuk dan kita tiup. Nah, ketika itu kita lafazkan niat kita, ya. Ya, kalau niat itu kan dari awal tadi kita sudah ada unsur kesengajaan untuk melakukan sesuatu, ya. Kita baca lafaz tayamumnya, lafaz niatnya. Nawaitu tayammuma li istibahati shalah fardhalillahi ta'ala. Ya. Nawaitu tayammuma li istibahati shalah fardhalillahi ta'ala. Ya. Aku berniat bertayamum untuk diperbolehkan melakukan ibadah salat karena Allah Ta'ala. Lalu kita usap wajah kita. Ya, kita usap wajah. Kemudian kita taruh lagi telapak tangan kita ke tanah yang berdebu tadi. Lalu kita tepuk dan kita tiup. Nah, kita usap tangan, ya. Dari jari ke siku, kemudian balik ke atas. Nah, lalu kita pindah ke tangan kiri. Ya. Nah, ini seperti yang ada di gambar, ya. Bahwasanya pertama itu tangan kita taruh di tanah yang ada debunya. Kemudian kita usap ke muka kita dan ke tangan, ya, tangan kanan dan tangan kiri. Yang terakhir, ia membatalkan tayamum. Nah, adapun yang membatalkan tayamum itu, yang pertama adalah semua yang membatalkan wudhu membatalkan tayamum. Apa itu yang membatalkan wudhu? Keluar sesuatu dari dua jalan, kubul dan dubur, ya. Kemudian tidur pulas, ya. Tidur pulas itu tidur yang kesadarannya hilang. Kemudian bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, ya. Setelah itu hilang akal, baik itu disebabkan gila, pingsan, ya, dan lain-lain. Kemudian menyentuh kemaluan, baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain dengan telapak tangan. Nah, di semua yang membatalkan wudhu, membatalkan tayamum. Ya. Kemudian yang kedua itu melihat air. Ya. Sebelum kita melaksanakan tayamum, sebelum kita melaksanakan sholat, kita telah bertayamum, tahu-tahu nampak air atau turun hujan dan air itu memadai untuk kita melaksanakan wudhu. Nah, ketika itu batallah tayamum kita. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mencoba mempraktikkan tata cara tayamum. Ya. Pertama kita pasang niat kalau kita akan bertayamum sebagai pengganti daripada wudhu, ganti air, ya. Kita pasang niat dalam hati. Untuk lafaz niat tayamumnya boleh kita baca nawaitu tayammuma li istibahati shalah fardhalillahi ta'ala. Kemudian kita taruh telapak tangan kita di tempat yang ada debu, ya, angkat lalu kita tepuk telapak tangan itu dan kita tiup
supaya debunya tidak terlalu tebal. Lalu kita usap ke muka. Ya. Kemudian kita taruh lagi telapak tangan kita. Ya, kita tepuk. Lalu tiup. Nah, kemudian tangan sebelah kanan. Ya. Tangan kiri turun ke punggung telapak tangan kanan. Ya, seperti ini. Kemudian tarik ke bagian siku. Ya, tarik ke siku. Kemudian putar ke atas. Ya. Lalu tarik lagi ke depan sampai di pergelangan tangan kanan. Lalu dibalik. Ya, dibalik tangan atau diputar. Tangan kiri di atas, tangan kanan di bawah. Ya, lalu kita tarik ke belakang. Ke siku. Putar lagi ke atas. Nah, selesai. Ya. Jadi ini tata cara bertayamum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.